Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldila Salma. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek aplikasi yang telah saya bangun, yaitu aplikasi COVID Scanner untuk antisipasi penyebaran COVID-19. Nah, latar belakang pembuatan aplikasi ini karena penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 semakin meningkat dan menjadi pandemi di berbagai negara. Setiap hari, korban jiwa semakin bertambah dan tidak memandang usia tua dan muda. Oleh karena itu, dibuatlah aplikasi COVID Scanner guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang berada di sekitar kita. Tujuan proyek ini adalah dengan adanya aplikasi COVID Scanner ini diharapkan pengguna dapat lebih berhati-hati terhadap lingkungan sekitar dan benda-benda yang sudah terinfeksi COVID-19. Jadi apa itu COVID Scanner? Yang pertama, aplikasi yang dibuat untuk mendeteksi benda-benda, wilayah, dan udara yang sudah terinfeksi COVID-19. Terus, aplikasi ini berbasis Android dan pengguna hanya perlu mengunduh pada gadget yang sudah dimiliki. Selanjutnya, pengguna bisa memilih fitur utama, yaitu fitur scanner, untuk mendeteksi adanya benda yang terinfeksi oleh virus ini dengan mengarahkan gadget ke tempat yang ingin dideteksi. Jadi nanti di aplikasinya itu kayak ada menu scan, kita langsung mengarahkan ke benda-benda mana yang mau kita deteksi. Misalnya ke biasanya ganggang tangga itu kita deteksi, nanti akan muncul berupa notifikasi atau kayak gambar virus gitu. Selain itu juga terdapat fitur sebaran pasien yang sudah terinfeksi COVID-19 secara real time, namun tetap sesuai prosedur, yaitu nama pasien tidak akan muncul pada sistem. Jadi misalnya kita harus keluar banget, kita tahu radius berapa kita dekat sama orang yang terkena COVID-19, tapi di situ tidak dimunculkan nama, hanya jenis kelamin dan umur saja, karena kalau sudah nama itu dilindungi. Selanjutnya, ruang lingkup atau scope of work. Jadi ini ruang lingkupnya yang pertama, menyiapkan SDM yang ahli di bidangnya, khususnya dalam bidang IT. Menyiapkan perangkat yang akan digunakan dalam proses pembuatan aplikasi ini berupa hardware dan software. Meneliti data-data dan laporan yang berhubungan dengan sebaran COVID-19 di berbagai wilayah. Merancang desain aplikasi COVID Scanner, membangun program aplikasi COVID Scanner, melakukan konsultasi dan revisi dari setiap tahapan proses untuk dapat menghasilkan aplikasi sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, menginputkan data orang yang sudah terinfeksi COVID-19, melakukan instalasi dan konfigurasi server, melakukan testing dan bug fixing, melakukan evaluasi dan pemeliharaan, mengadakan sosialisasi dan pelatihan atau bimbingan teknis dengan masyarakat luas terkait penggunaan dan pengoperasionalan aplikasi COVID Scanner. Lalu sasaran sistem informasi yang dibangun, yaitu pengguna dapat memindai benda-benda di sekitar yang mungkin tercemar COVID-19 dengan cara masuk fitur scan dan mengarahkan gadget terhadap benda tersebut. Jika pengguna berada di kawasan yang sudah tercemar COVID-19, maka otomatis akan muncul pemberitahuan. Jadi nanti kalau kalian sudah berada di zona merah, nanti akan muncul seperti banner atau pop-up itu kalau kalian sedang berada di red zone atau tidak aman. Selanjutnya, pengguna yang berdekatan dengan pasien terjangkit COVID-19 akan muncul pemberitahuan berupa radius dari titik lokasi pengguna terhadap pasien. Work Breakdown Structure atau WBS adalah daftar kegiatan atau target dari lingkup suatu proyek yang terorganisir. WBS digunakan untuk melakukan breakdown atau memecah setiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Jadi seperti ini bagian WBS-nya. Selanjutnya, jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan akan menunjukkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk membuat aplikasi COVID Scanner secara keseluruhan hingga aplikasi tersebut siap untuk digunakan. Dalam pembuatan aplikasi COVID Scanner ini, estimasi waktu pengerjaan adalah kurang lebih 12 minggu. Jadi kita mengestimasikan proyek ini akan selesai dalam waktu 12 minggu dan dapat digunakan oleh masyarakat. Seperti ini. Itu ada teks name, bulan, dan minggu ke-1 sampai minggu ke-4. Per bulannya ada Februari, Maret, April. Alokasi sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dikerjakan pada proyek aplikasi COVID Scanner ini berpedoman pada Work Breakdown Structure atau WBS yang telah dibuat tadi. Jadi ini pertama ada teksnya, ada 1 mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.
Waktunya 12 minggu, jumlah SDM-nya ada 2. Yang mengerjakan adalah SA atau sistem analis. Yang kedua, menganalisa dan menyeleksi informasi sama dilakukan oleh sistem analis. Ketiga, menyajikan informasi yang akurat dilakukan oleh sistem analis. Yang ke-4 sampai ke-6, desain antarmuka, desain front end dan desain back end dilakukan oleh desainer. Yang ke-7, desain basis data dilakukan oleh database administrator. Yang ke-8, membuat program dilakukan oleh programmer. Selanjutnya ada testing program dan testing sistem, evaluasi sistem dilakukan oleh tester. Dan yang terakhir, pemeliharaan sistem dilakukan oleh teknisi. Kebutuhan sumber daya manusia. Kebutuhan sumber daya manusia yang digunakan untuk proyek aplikasi COVID Scanner ini dilihat berdasarkan jadwal pelaksanaannya, di mana terdapat beberapa aktivitas yang terjadi secara paralel atau dapat dikerjakan pada waktu yang bersamaan. Jadi ini keterangannya, sistem analis tuh ngapain? Untuk survei, analis, dan desain. Desainer untuk desain antarmuka, database administrator untuk desain dan mengelola database, programmer untuk membuat program, tester untuk testing program dan sistem, teknisi untuk melakukan pemeliharaan sistem. Alokasi sumber daya alat operasional. Untuk operasional aplikasi COVID Scanner maka diperlukan peralatan yang dimuat pada tabel berikut. Jadi alatnya seperti ini. Perangkat kerasnya ada PC 9 unit, printer Canon 3, smartphone 3 unit. Keterangannya yang PC untuk membangun aplikasi, printer untuk operasional cetakan, smartphone untuk melakukan testing aplikasi jika aplikasi sudah selesai dibuat. Selanjutnya perangkat lunak ada Adobe XD untuk desain antarmuka, 2 Microsoft SQL Server untuk membangun database, dan 3 Android Studio untuk mengembangkan aplikasi. Selanjutnya masuk ke alokasi sumber daya alat. Untuk membangun aplikasi COVID Scanner maka diperlukan peralatan yang dimuat pada tabel berikut. Nah, seperti tadi alatnya ada PC 9 unit, printer, dan smartphone. Rencana manajemen biaya, bagian biaya tenaga kerja. Berikut merupakan biaya tenaga kerja untuk proyek COVID Scanner yang dijelaskan pada tabel di bawah. Nah, pertama ini ada anggarannya sistem analis kan ada SDM-nya ada 2, durasinya 12 minggu. Sedangkan tarif mingguannya 18, jadi total selama 12 minggu adalah 9.600.000. Desainer total 3.400.000, database administrator total 1.400.000, programmer 3.600.000, tester 2.400.000, dan teknisi 1.950.000. Jika ditotal maka hasilnya akan 22.350.000. Selanjutnya biaya pembelian. Nah, ini anggaran biaya pembelian yang dikeluarkan untuk membangun proyek ini. Pertama ada printer 1, 750.000, software Adobe XD untuk desain 520.000, Microsoft SQL Server 430.000, dan software Android Studio 3 karena programmernya 3, jadi total 450.000. Jadi total biaya pembelian adalah 2.150.000. Biaya persewaan. Berikut merupakan biaya untuk persewaan alat yang dikeluarkan untuk proyek ini, disajikan dalam tabel di bawah. Biaya persewaan ini yang kita butuhkan cuma sewa PC saja 12 minggu dan harga perharinya adalah 100.000, maka total yang dikeluarkan adalah 8.400.000. Yang terakhir, rencana manajemen biaya bagian rekapitulasi biaya. Berikut merupakan rekapitulasi biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan proyek ini. Pertama yang tadi, biaya tenaga kerja 22.350.000, biaya pembelian alat 2.150.000, biaya sewa alat 8.400.000, maka total yang diperoleh adalah 32.900.000. Selanjutnya analisa risiko bagian identifikasi aset. Aset yang dimiliki dari pembuatan proyek aplikasi COVID Scanner adalah sebagai berikut. Printer Canon Pixma 1 unit, aplikasi legal yang ada pada komputer, basis data yang sudah dikembangkan, dan 4 data dokumen saat perilisan aplikasi dan juga lisensi. Identifikasi proses dengan IT. Proses krusial yang berhubungan dengan aplikasi COVID Scanner ini adalah 1. Proses data pengguna, 2. Proses data perawatan, 3. Proses data produk, 4. Proses laporan-laporan. Ancaman yang mungkin terjadi dan bisa memberi dampak pada aplikasi ini adalah 1. Adanya penyalahgunaan pemakaian,
2 kejahatan komputer, 3 kesalahan manusia, 4 kerusakan produk, dan 5 kerusakan sistem. Pernyataan resiko. Pernyataan resiko menggambarkan resiko yang dapat ditimbulkan sebagai akibat dari kekurangan yang ada pada sistem. Berikut merupakan pernyataan risiko dari aplikasi COVID Scanner yang diuraikan pada tabel berikut. Jadi nomor 1, misalkan penyebabnya adalah user ID dan password sering diubah oleh user. Ancamannya penggunaan oleh yang tidak berhak dan resikonya adalah kebocoran data. Uraian resiko atau dampak penyalahgunaan oleh orang yang tidak berhak. Yang kedua, aplikasi dan informasi tidak sinkron. Ancaman atau kondisi kesalahan input data, risiko atau konsekuensi data tidak valid. Uraian resiko atau dampak, pengguna akan kesulitan menerima informasi yang akurat. Yang ketiga, jika server down, ancaman atau kondisi adalah kesalahan sistem, resiko atau konsekuensi, aplikasi tidak dapat berjalan dengan baik. Uraian resiko atau dampak, pengguna tidak bisa menjalankan aplikasi. Peluang terjadinya resiko. Hal ini digunakan untuk menentukan kecenderungan derajat resiko apakah tinggi, sedang, atau rendah. Peluang terjadinya resiko diukur berdasarkan asumsi jumlah event yang terjadi pada sebuah risiko seperti yang dikeluarkan pada tabel berikut. Jadi seperti yang telah dituliskan pada tabel. Selanjutnya manajemen perubahan, yaitu bagian struktur organisasi. Tujuan pembuatan manajemen strategi yang diperlukan untuk pembuatan proyek aplikasi COVID Scanner adalah terciptanya hasil kerja yang optimal dan mengimplementasikan sistem. Seperti pada perusahaan pada umumnya, maka dari itu dibuatlah struktur organisasi yang dikepalai oleh manajer serta didukung oleh jajaran yang berada di bawahnya seperti pada gambar berikut. Jadi ada manajer, lalu di bawahnya ada marketing, bagian keuangan, admin, dan pelayanan. Selanjutnya perencanaan kebijakan. Perencanaan selanjutnya untuk aplikasi COVID Scanner ini yaitu dilakukan pengembangan sistem secara berkala sehingga dapat bermanfaat bagi penggunanya. Jadi kesimpulannya, dalam pembuatan proyek aplikasi COVID Scanner ini dibutuhkan beberapa aspek yang harus dilakukan. Mulai dari mengumpulkan SDM tenaga kerja, informasi dan data yang akurat, pengerjaan yang sesuai dengan target, waktu, biaya, serta pentingnya kerjasama tim yang bagus. Semua hal tersebut harus dikerjakan secara cermat hingga menghasilkan aplikasi yang bermanfaat guna mencegah penyebaran pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.